para pemirsa yang saya hormati dan saya banggakan, khususnya Aremania ya. Maksud saya warga Kirangalam. Kita lama tidak bertemu secara langsung. Saya saat ini lagi mau ngobrol-ngobrol berkaitan dengan masalah demam olahraga ya. Selain dolanan olahraga yang saat ini lagi rame adalah olahraga bersepeda. Kota Malang sesungguhnya kan gila ya, penggila olahraganya itu luar biasa. Masyarakatnya luar biasa ya, masyarakatnya ini dengan olahraga itu luar biasa ya. Apalagi saat ini sebentar lagi mau digulirkan yang namanya Pekan Olahraga Nasional, dan Kota Malang kontribusinya di dalam pengumpulan medali emas kemarin bukan hanya di PON ya, tapi di giat-giat yang lain juga luar biasa, di cabur-cabur yang lain juga luar biasa, terutama bersepeda kemarin. Medali emasnya bukan hanya di PON ya, di ASEAN juga lagi digulirkan ya. Itu ayo kita ngobrol berkaitan dengan masalah olahraga, masalah bagaimana memasyarakatkan olahraga dan memasyarakatkan olahraga bahasa dulu. Yang lebih gaul sekarang itu ya kita berolahraga untuk menyehatkan badan kita. Izin kalau sekarang mungkin saya tidak pakai masker ya, karena yang ada di ruangan ini hanya saya dengan anak saya ya. Untuk itu saya tidak pakai masker. Mari dalam acara malam ini nanti bisa urun rembuk ya, menyampaikan hal-hal berkaitan dengan masalah olahraga yang ada di Kota Malang. Bisa jadi masalah fasilitas-fasilitas olahraga yang perlu diberikan informasi kepada kami yang sehingga nanti akan bisa kita eksekusi bersama-sama seputar tentang olahraga dulu ya, yang mudah-mudahan ini akan membawa perbaikan dan kebaikan. Selain saya informasikan bahwa dalam waktu dekat kami lagi kaji ini fasilitas-fasilitas umum yang dulu untuk berolahraga jalan-jalan, terus kita berolahraga secara imajinasi ya. Nanti akan sebentar lagi mungkin akan kita buka fasilitas-fasilitas umum, alun-alun ya, taman-taman kita nanti akan kita buka kembali seiring dengan terkendalinya COVID-19. Maka yang saya sampaikan di malam yang penuh bahagia ini, ayo kita tetap berkomitmen untuk menjaga ya bagaimana COVID-19 di Kota Malang ini bisa terkendali dengan baik, yang sehingga nanti fasilitas-fasilitas umum ini sudah ada yang namanya FGD FDG ya, dengan berbagai masukan-masukan nanti bisa jadi di taman-taman. Terus Car Free Day-nya nanti juga akan kita kuatkan, tapi pintunya nanti akan kita lihat ya, pintu masuknya nanti di mana, dan memang harus ada pembatasan-pembatasan atau wilayahnya mungkin kita agak luaskan ya, sehingga tidak ada penumpukan. Ini kita harapkan itu akan bisa kita lakukan kalau ya kita komitmen terhadap protokol kesehatan. Prokes kita ini harus kita kuatkan bersama-sama. Malam ini kami sengaja untuk siaran langsung ya. Kami mendengar bahwa salah satu anak Malang yang saat ini lagi mempunyai ini ya, mendapatkan bukan keberuntungan, jadi kesuksesan dari usahanya akan membawa bagaimana Arema ke depan ini semakin moncer ya, kebanggaan Kirangalam dengan Arema ini ditangani, dan presiden Aremanya juga masih muda. Kami berharap dengan kiprahnya itu nanti ya, dengan kiprahnya Arek Malang yang terus menerus akan menguatkan bagaimana Arema semakin eksis dan mendunia ya.
ini nanti malam ini saya coba nanti mungkin juga akan mengundang Mas Gilang ya, yang kita kenal dengan Juragan 99, yang saat ini telah dinobatkan menjadi Presiden Arema. Ya, PR besar memang kita bagaimana Presiden Arema ini mampu menyatukan, kalau Arema kita sudah jelas ya, Arema tidak pernah memilah ke ABC-nya, tapi Arema yang didukung adalah sepak bolanya. Tapi alangkah indah dan cantiknya seandainya nanti kita tidak terpengaruh itu, tapi orang-orang yang mempunyai support ya, orang-orang yang punya komitmen nanti akan kita kuatkan bersama-sama. Dan mudah-mudahan nih Mas Gilang rupanya udah bergabung ini ya. Jadi Juragan 99 udah bergabung, dan mudah-mudahan nanti akan kita bisa berdialog secara langsung apa yang menjadi alasan Mas Gilang sekarang menangani bola. Kalau yang menangani bola itu memang sampai saat ini tidak ada yang namanya keberuntungan ya. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Gilang. Ya Pak Wali, waduh maaf ya. Dari pagi nih saya nih belum pulang ya. Ya, ini di mana ini? Masih di mana Mas Gilang ini? Saya lagi di Surabaya, di pabrik saya yang di Surabaya. Oke ya, selamat dan sukses. Tapi sebelumnya kami sampaikan mohon maaf lahir batin, kita belum sama-sama. Hari raya itu kita belum ketemu ya. Doa saya sebagai orang tua ya, karena saya lebih tua dari Mas Gilang ya. Siap. Semoga ja'alana wa iyyakum minal aid ya, kita mudah-mudahan tergolong orang yang kembali kepada kesucian, izin dan beruntung ya. Serta kami berdoa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Salam kepada Mbak Sandi ya. Sandi ya. Jaga kesehatan. Salam ke Bapak juga ya. Siap Pak. Mudah-mudahan terus diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mas Gilang, amin. Boleh saya tanya ya? Kesibukan sehari-hari gini lagi ngapain ini? Sekarang masih di Surabaya, belum pulang ya? Belum pulang. Jadi saya tuh sebenarnya lebih banyak di Jakarta Pak daripada di Malang. Jadi saya hampir setiap harinya di Jakarta. Ini karena kemarin ada pertandingan Rans sama Arema, jadi saya pulang. Jadi saya ikut nonton sekaligus. Kemarin juga dealing dengan Pak Ibe, akhirnya alhamdulillah udah ada kesepakatan dan saya jadi Presiden Arema. Jadi alhamdulillah pulang ke Malang ini membawa hasil yang positif dan baik buat Arema dan juga Aremania. Saya kemarin juga pas ke Jakarta itu lewat di depan towernya J99 Pak. Ini kan towernya Mas Gilang ini. Iya Pak. Nanti saya kalau kata mampir Pak. Ya, saya menuju ke Hotel Bidakara karena ada pertemuan dengan Pak Gubernur ya. Jadi ada misi dagang yang kita kembangkan kerjasama DKI dengan Kota Malang, dan insya Allah tanggal 25 nanti Pak Gubernur juga mau datang ke Kota Malang ini. Pas lewat Gubernur itu Jakarta. Ini ada Gubernur Jakarta ya, Pak Anies. Apa kerjasama dagang apa Pak? Kita mau ini Mas, daging sapi dan daging ayam ngirim ke Jakarta itu 500 ton per bulan. Jadi ayamnya 500 ton, terus sapinya 500 ton, dan nanti mungkin telur juga demikian, karena kami kerjasama dengan Blitar juga. Karena sana kan belum ada perusahaan daerahnya, termasuk dengan Kota Batu. Ya. Ini yang kami jalin kerjasama, Mas. Ngobrol-ngobrol, Mas. Itu bisa. Ya. Iya. Berkaitan dengan yang saat ini lagi in ya. Saya ucapkan sukses dan selamat Mas Gilang menjadi presiden. Presiden. Ini presiden Arema dulu, nanti presiden ke depan, presiden Indonesia mudah-mudahan. Amin. Kan jadi pemimpin kan, presiden jadi pemimpin ya. Nah, saya tahu tadi disampaikan bahwa kesibukan Mas Gilang kan luar biasa ya. Di Jakarta, di Surabaya, dan sekarang lagi buka ya outlet hampir sehari 2-3 kali outlet ya. Kesibukan yang luar biasa, tapi saya ucapkan apresiasi dan terima kasih masih mau ngurus olahraga. Saya selaku kepala daerah mengucapkan ribuan terima kasih Mas Gilang mau menjadi presiden Arema, yang tentu itu tidak
tidak sesuatu yang mudah, adalah sesuatu yang sangat-sangat membutuhkan konsentrasi ya. Terus apa sih yang melatari Mas Gilang mau jadi presiden Arema ini, Mas? Ya sebenarnya yang melatari karena saya jelas Aremania sejati, Pak, dari zaman saya kuliah. Jadi saya baru jadi Aremania ketika saya kuliah di Malang. Kemudian setiap kali nonton Arema itu saya selalu sempetin kalau pas jadwal kosong saya ke Kanjuruhan. Saya mesti nonton di tribun. Kalau nggak nonton saya mesti nonton di TV. Saya mesti teriak-teriak. Emang dari dulu udah cintanya Arema. Lah, ketika saya udah di posisi punya brand MS Glow dan ya lumayan ada penghasilan, ada duit. Tahun kemarin saya putuskan untuk jadi sponsor. Jadi tahun kemarin saya sponsor Arema, saya sumbang bis juga. Dan sejak jadi sponsor itu banyak media yang mendorong saya untuk coba dong Arema ini dipegang karena Arema ini butuh sosok ayah yang sampai sekarang katanya belum ada pengganti dari Pak Ibe. Saya didorong-dorong gitu sih sebenarnya tertarik gitu, tapi karena saya lihat masa pandemi masih berjalan, kompetisi berhenti dan lain-lain, akhirnya nggak usah lah, nggak worth it lah gitu. Jadi saya rasa bisnis aja lah, saya jalan bisnis. Kemudian semakin kesini beritanya semakin banget, akhirnya yang menawari duluan adalah Pak Ibe, tim dari Arema menawari untuk sekian-sekian untuk saya megang Arema. Pada waktu itu masih belum ketemu harganya dan juga belum deal karena saya emang fokusnya itu masih fokus sepak bola ini masih belum jelas gitu loh. Sepak bola ini masih nggak ada kejelasan kompetisi gitu loh. Dan saya suruh pegang Arema, apanya yang mau dipegang, kompetisi nggak ada, terus dari pemerintah juga izin pelantikan juga nggak ada, ngapain gitu loh. Jadi ya udahlah, biarkan aja media yang menggoreng-goreng, dan saya nggak pernah kasih statement saya mau jadi presiden atau mau jadi pemilik klub atau apa, saya biarin aja, biar media aja yang goreng. Akhirnya sampai kemarin sebulan terakhir ketika bulan puasa Pak Ibe intent banget ke saya untuk menawari. Dia bilang bahwa Arema butuh toko dan butuh Mas Gilang untuk membantu Arema. Lah akhirnya saya coba discuss sama istri, karena saya harus izin sama istri, kemudian discuss sama tim apa sih benefit yang saya dapatkan kalau saya menjadi presiden Arema. Saya kan juga harus punya hitung-hitungan sebagai seorang pebisnis, Pak. Karena kan jelas ketika saya turun di Arema, saya juga yang pertama waktu, tenaga, pikiran sudah harus saya curahkan ke Arema. Yang kedua adalah uang. Kan saya harus juga keluar uang untuk datangkan pemain asing, benahi semuanya juga butuh uang. Jadi kita timbang-timbang tuh gimana-gimananya. Jadi kemarin akhirnya istri lampu hijau, terus tim saya juga ya sebenarnya menahan karena kan mereka, tim saya itu nggak mau kalau saya itu nggak fokus di bisnis, karena uangnya di bisnis. Mas Gilang tuh besarnya di bisnis, sedangkan sepak bola itu adalah hobinya Mas Gilang, cita-citanya Mas Gilang di situ, tapi nggak menghasilkan duit katanya gitu katanya saya. Tapi kalau saya sih, karena saya udah melihat Arema memang butuh sosok, ya udahlah saya bilang ke tim, ya udah nggak apa, saya maju, nanti waktu bisa saya bagi dan semoga pilihan saya ini tepat. Yaitu makanya kemarin ketika saya langsung dealing sama Pak Ibe mengenai program-program apa aja yang akan saya bawa di Arema, ya udah saya siap Pak untuk memimpin Arema 3 tahun ke depan. Jadi gini, saya apresiasi Mas, karena yang melatari adalah rasa memiliki ya, itu yang terpenting. Jadi Mas Gilang berada di rumahnya sendiri, Mas Gilang adalah berada di posisi bukan hanya orang luar ya, tapi adalah yang memiliki Arema, yang walaupun dulu dan sekarang lebih size belonging, rasa memilikinya lebih kuat, dan insya Allah percaya dirinya warga Malang ya, warga Malang Raya semakin kuat karena yang nangani adalah seperti Mas Ibe kan juga gitu. Ini adalah orang Malang asli ya. Teman-teman dulu juga demikian, karena ada kekhawatiran kemarin ketika dipegang orang lain, saya khawatir yang namanya ya karakter Aremanya itu hilang gitu. Dan insya Allah Mas, karakter sampaikan pejuang semua ini. Iya. Iya. Jadi ini kan hobi, tapi banyak kan hobi menjadi pundi-pundi ketika itu dikuatkan ya. Jadi sukses, insya Allah saya mendukung sepenuhnya. Saya juga berdoa mudah-mudahan dengan menjadi presiden Arema ini semakin kuat bisnis Mas Gilang. Terus Mas, ngobrol-ngobrol masyarakat biar tahu ya, proses menjadi presiden Arema itu
liku-likunya gimana, Mas? Ya itu Kan yang tadi saya udah cerita disampaikan secara singkat, iya, ya. udah hampir setahun saya Liku-likunya sebenarnya udah menjadi mulai presiden. di kadang-kadang iya jadi udah Iya, hampir ya. setahun Oh, ya. kadang-kadang untuk jadi udah Ya. didorong media tapi emang karena kompetisi masih belum jelas belum jalan kemudian makanya saya Suaranya hilang, Mas, hilang. Sudah Pak, jelas. Ya, ya, udah jelas. Yes, jadi udah setahun Pak, saya cerita kemarin. Jadi setahun saya udah didorong-dorong sama media, didorong-dorong sama fans-fans Arema untuk saya menduduki jabatan ini. Tapi karena emang kondisinya masih COVID, yaitu makanya saya pending. Terus ketika banyak teman-teman artis saya seperti Raffi, Atta, apalagi ada Mas Kaisang juga dari Persis, itulah yang mendasari saya. Udahlah, sudah saatnya saya juga ikut turun meramaikan bola di Indonesia ini biar atmosfernya semakin gila dan luar biasa lagi Pak. Iya, oke. Saya lihat memang sekarang ya banyak diisi oleh anak-anak muda, Mas. Ada Mas Kaisang ya, dan ada Ya, siapa yang di ini Atta, ada juga. Raffi Ahmad. Jadi ya Mas Raffi satu visi lah. Nah, kemarin saya ngobrol dengan teman-teman Jakarta itu nanya gini loh, ngapain Mas Gilang itu enggak megang Arema saja? Saya tapi diem aja. Saya bilang insya Allah lah nanti mungkin Mas Gilang mau megang Arema. Kan kemarin kan Mas Gilang pernah datang di Bogor kalau nggak salah ya. Kesebelasan apa itu di Bogor atau di Jawa Barat kalau nggak salah. Dia tuh nanya loh, ngapain Mas Gilang kok? Terus sampai tanya gini, Gilang kan mau bangun sirkuit itu, kenapa enggak di Malang gitu? Oh enggak, nanti insya Allah lah saya akan tarik ke Malang dia ya, ingin membesarkan Bumi Arema ya. Sekarang mulai bolanya Yes. dulu dan nanti akan kita kuatkan pada giat-giat yang lain. Terus Mas Gilang, tadi kan reaksi dari keluarga dekat, saya kira lampu hijau dari istri, izin dari orang tua sudah didapat ya. Itu saya kira modal besar Mas. Support Ya, dari ya Pak. keluarga itu sangat-sangat besar untuk kesuksesan dalam memimpin Arema ke depan ya. Lantas boleh ya saya tanya bocoran dikit aja Mas, terobosan-terobosan untuk menguatkan Arema yang kemarin itu walaupun ini kan sangat-sangat privasi masing-masing masing-masing kesebelasan ya, masing-masing klub ya. Tapi tuntutan dari sebagian warga Malang Mas, gimana kalau kita tetap bisa bersatu ya, Aremanya tetap Mas. Kita kenal dulu Persibaya itu berapa saja klub-klub itu ya. Ternyata dengan kedatangan dulu itu dengan kedatangan Mas apa anaknya Pak Dahlan itu Mas? Azrul. Ya Mas Azrul Nasrul ya. Itu ya, itu kan akhirnya alhamdulillah sekarang yang namanya Persibaya itu kan bonek kan satu lah. Saya kepingin sesungguhnya ke depan ini yang kita inginkan adalah kesebelah Aremanya tetap Aremanitanya tetap satu bahwa kita punya Arema kan. Iya, sama Pak. Terobosan apa Mas? Bocorannya Mas? Jadi intinya sama, bukan cuma Pak Sutiaji aja, tapi juga saya dan juga seluruh Aremania pengennya kita tuh satu. Ya dualisme segera berakhir. Jadi memang saya sama tim dari Arema juga lagi mencarikan cara solusi terbaik. Gimana caranya Arema bisa satu, selesaikan dualisme ini dan bisa sama-sama damai. Itu yang pertama, emang itu fokus kita Pak, yang pertama kita beres itu. Terima kasih. Terus ya itu pastinya Pak, jadi biar nggak berlarut-larut. Sudah ada target dan kapan eksekusinya, insya Allah diberi kelancaran, minta doanya dari Aremania. Terus kemudian yang kedua juga karena kompetisi udah tinggal sebulan lagi Pak, kita Arema belum mendatangkan pemain asing. Mulai dari semalam kita udah gercep mencari para pemain asing di posisi-posisi yang dibutuhkan sama tim. Udah mulai jalan, udah mulai masukin offering siapa aja pemain asing dan juga pemain lokal. Kita ada pemain lokal timnas juga yang akan kita datangkan, masih nego harga juga, masih kita offeringnya belum masuk. Terus kemudian kita juga pengen Pak, ini Pak sebenarnya mumpung ada Pak Sutiaji, kita tuh Arema kan kalau latihan kan berpindah-pindah tempat Pak, belum punya lapangan sendiri. Jadi mumpung ada Pak Sutiaji, saya juga ke Pak IB minta bantuan sama Pemkab Malang. Kalau ada tanah yang
tanahnya bisa kita sewa selama 10 atau 20 tahun, itu mau saya bikinkan training center untuk Arema, Pak. Jadi saya minta difasilitasi, carikan tempat, jadi tanah yang nanti akan kita bangun, kita sewa tanahnya atau Pemkap itu kita sewa dan akan kita jadikan training center untuk Arema. Jadi kalau Arema latihan di situ, kalau ya. Iya, Pak. Jadi kalau Arema sebetulnya latihan, kami kalau nggak ada latihan, ya, kita sewakan itu, Pak. Lapangan. Siap. PR ya. Sebentar lagi saya mungkin akan nanti saya panggil ya, butuhnya berapa hektar ya. Kita punya kawasan tanah. Saya kan di Kedung Kandang mau buat alun-alun di sana, Mas. Itu kalau mencukupi butuhnya berapa, nanti kenapa tidak kita akan gunakan fasilitas untuk stadion Arema, atau kita nanti disewakan ya untuk Arema ya, atau kita apalah istilahnya, nanti akan kita rembuk bersama-sama. Nanti kehadiran tim saya mohon Mas suratnya ya segera ya, sehingga kami akan membuat, kalau mungkin sekarang bertandingnya di Kanjuruhan, kita mungkin mini latihan-latihannya ya nanti bisa di Kota Malang ya. Jadi ya, ini kolaborasi yang jadi kolaborasi antara Pemkot dan Pemkap, jadi biar tandingnya di Kanjuruhan ya. Kota Malang tuh dapat tempat latihannya Arema dan kita bikin yang bagus, Pak. Jadi, kalau bila memungkinkan ya, nanti stadion Gajayana kan bisa Mas dimanfaatkan ya. Stadion Gajayana yang sudah ada ini ya, itu fokus nanti kita benahi untuk khusus nanti mudah-mudahan menjadi industri bola kita. Ya. Jadi latihan dan nanti benar-benar kita kuatkan sehingga orang melihatnya nanti utuh, Mas. Mulai pembibitan sampai ke pemain profesional, nanti harapannya akan kita kuatkan bersama-sama. Sambil nanti kita kerjasama Mas dengan sekolah-sekolah kita, pembibitannya bukan hanya secara instan, tapi mulai kita lihat pembibitan mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, nanti ada sekolah yang memang kita tunjuk sekolah-sekolah tertentu sesuai dengan prestasi non-akademiknya, nanti akan kita kuatkan bahwa Malang semakin jati diri bolanya semakin kita kuatkan, Mas. Ya, Pak. Malang tuh nggak sedikit yang bisa menghasilkan mencetak para pesepak bola hebat, Pak. Makanya saya siapkan nih, saya siap untuk bantu Arema mulai dari Arema usia dini. Jadi kita bisa mencetak pabrik pemain-pemain terbaik ya, nasional. Jadi emang saya siapkan latihannya dulu. Jadi di Indonesia itu yang kurang dari dulu itu adalah tempat latihannya, Pak. Jadi tempat latihan itu lapangannya nggak rata, nggak ada rumputnya. Lah itu gimana kita bisa mengembangkan sejak usia dini, Pak. Makanya itu mau saya beresin dulu di awal adalah ya udah kita bikin lapangan dulu aja. Yang lapangan itu nanti untuk Arema, untuk mulai dari Arema usia dini sampai senior. Kemudian juga bisa dipakai sama anak-anak yang ada di sekitar situ. Bisa Mas Gilang juga gitu. Nanti kita ngobrol ya, butuhnya siapa? Kalau ini nanti kita ngobrol lebih lanjut, jangan disukai ini terlalu panjang. Siap. Ada lagi, Pak? Oke, Mas. Sukses Mas Gilang, selamat. Oh, ya. Sudah, siap. Nanti saya mungkin ngobrol daratnya yang saya tunggu untuk detailnya ini, sambil bagaimana Malang ini bisa mendunia ya, bolanya, terus pariwisatanya. Yang terpenting justru bagaimana kesejahteraan, karena ini kan akan membawa efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kita. Jangan dilihat kalau bola itu hanya sekedar main bolanya, tapi UMKM-nya jalan ya, masyarakat terhibur ya, dan banyak lah. Terus kalau kunjung di Malang, saya kira lihat Malang, nanti mungkin lihat-lihat yang lain ya, pariwisata kulinernya dan seterusnya. Setuan dingin tangan dari Mas Gilang, saya mohon lebih nanti bisa komunikasi secara ini komunikasi darat, Mas Gilang, saya tunggu. Ya, Pak Wali, terima kasih banyak. Terima kasih juga yang sudah menonton TV ini. Sukses selalu, pokoknya intinya terus lebih baik daripada sebelumnya. Makasih Pak Wali. Amin. Pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.